Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu GKI Kediri. Ya, kita bersyukur ya Bu Nunu, meskipun kita menyapa adik-adik secara online, adik-adik ada di rumah dan kita ada di sini. Pasti anak-anak mengikutinya ya Kak Luki ya? Iya. Baik anak-anak, mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik tepuk tangan semua ya, kita mau nyanyi dengan sukacita. Puji-pujian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa sikapnya gimana Kak Luki? Ya, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kami dan kami bisa mengikuti kebaktian melalui video. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami juga bisa mengucap syukur atas berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bu Nunu, ingat enggak cerita minggu lalu? Oh, ingat Kak Luki. Nah, ceritanya Tuhan Yesus dengan susah payah, dengan berat membawa salib naik ke bukit Golgota. Untuk apa Kak Luki?
salib. Bener nggak adik-adik? Yo, betul apa enggak? Oh iya bener ternyata ya. Iya, anak-anak hebat, pasti anak-anak masih ingat. Nah, tentunya sangat berat ya. Karena apa Kak Luki? Karena cintanya kepada Kita, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. baik kita waktu senang maupun waktu susah. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Iya. Yuk kita sama-sama puji nama Tuhan. Oh ya, nyanyi apa Kak Luki? Ku daki daki gunung yang tinggi. Iya, kita bersama-sama anak-anak memuji nama Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi. Adik-adik boleh mulai dari contoh ya. Ya kan ya Kak Luki ya? Ayo. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau yang bentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau siapa? Yesusku. Lagi kalau dia. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Karena siapa? Karena engkau Yesusku. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya. Kita bersyukur kalau Tuhan itu selalu beserta dengan Kita selalu dipelihara, Iya. dijaga ya Kak Luki ya. kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Yesus selalu beserta Kita. dengan kita. Iya. Yuk kita sama-sama puji nama Tuhan lagi. Dengan tetap bersuka cita, kita pujikan Jalan Serta Yesus. Kak Luki sambil berolahraga dengan gerakan ya. Biar tetap sehat. Iya, setiap kata-kata jalan berbalik ya Kak Luki Oke, ya. Ya, siap. kita bisa mengikuti ya, puter-puter di rumahnya masing-masing. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, Kak Luki
tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan puji nama Tuhan dengan lagu apa ya Nana? Kita mau sama-sama buka Alkitab kita, Iya. biar kita ngerti Bu Nunu ya. Iya, firmannya diambil dari mana? Iya. Ya. Terus janji-janji Tuhan, perkataan Tuhan untuk kita itu apa? Iya, baik anak-anak, kita nyanyi dulu kalau Kia. Iya. Dengan lagu ini anak-anak, ku buka Alkitab, srek, Lalu? srek. Oh ya, lalu ku buka dulu kalau Kia. Baca Iya. dulu ya. Ya. Ayo anak-anak kita nyanyi, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. srek, 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 Sekali srek. lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, halo adik-adik. Kembali lagi bersama dengan Kak Mario yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu hari ini. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil bercanda-canda atau bermain. Kita bersama fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Mario mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ikutin Kak Mario ya, berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, hari ini adalah lanjutan dari kisah yang minggu lalu. Masih ingat toh? Kisah minggu lalu Yesus yang berjalan memikul salib sampai di bukit apa? Golgota, tempat tengkorak, tempat di mana Yesus disalibkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 7 kalimat yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkannya? Oke, siap-siap untuk membuka Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, Tuhan Yesus berbicara kepada ibunya. Ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Anakmu yang dimaksud di sini adik-adik mau merujuk kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada bersama dengan Ibu Maria di bawah salib Yesus. Tapi tidak hanya itu, Yesus juga berbicara kepada para muridnya. Ia berkata, "Inilah ibumu." Menarik ya, Yesus katakan inilah ibumu, inilah
anakmu. Apa maksudnya adik-adik? Di tengah penderitaan yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib, ia hampir mati. Sebelum Yesus mati dan meninggalkan murid-murid maupun ibunya, Yesus berpesan supaya mereka mau saling menjaga satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Murid-murid Yesus menganggap ibu Yesus sebagai ibu mereka sendiri, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga ibu Tuhan Yesus. Sebaliknya, ibu Tuhan Yesus juga menganggap murid-murid Yesus sebagai anaknya juga, sehingga ketika nanti Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, ibu Tuhan Yesus dan para murid mau hidup saling mengasihi satu sama lain. Tapi tidak hanya itu saja, itu berarti sekalipun Yesus digantung di atas kayu salib, ia masih mau memikirkan ibunya dan juga para murid agar mereka mau hidup saling mengasihi satu sama lain. Itu yang pertama. Ya, kalimat Yesus yang kedua ada dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa mereka yang disebut oleh Yesus? Yesus berdoa memohon pengampunan untuk para tentara Romawi yang sudah menangkapnya, menyiksanya, mengolok-olok, menghina, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kok tidak tahu apa yang mereka perbuat? Karena tentara Romawi ini hanya menjalankan perintah. Mereka hanya mengikuti keinginan dari orang banyak untuk menyalibkan Yesus. Oleh sebab itu, orang tentara Romawi ini pasti tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah seorang penjahat, seorang pemberontak, makanya pantas untuk disalibkan. Padahal sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kenapa, karena tentara Romawi ini tidak tahu apa yang dilakukan, maka Yesus memohon pengampunan untuk mereka supaya dosa mereka diampuni karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus. Sering toh, kadang atau seringkali kita punya teman yang nuakalnya luar biasa, mengejek kita, membuli kita, bahkan menghina kita sedemikian rupa. Kalau kita punya teman yang jahati kita, apa yang adik-adik lakukan? Yuk membalas, Kak. Apakah itu benar? Nah, Yesus mengajarkan pada kita, sekalipun ia sudah disiksa dan disalibkan, orang melakukan yang jahat kepada dirinya, Yesus tidak membalas. Yesus justru berdoa, ampunilah mereka. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan mesti belajar dari Tuhan Yesus, bahwa orang lain kadangkala menyakiti kita, adik-adik, nakal sama kita, jadi kita. Tapi bukan berarti kita harus membalas perbuatan mereka. Justru sebaliknya, kita belajar untuk memberikan pengampunan, memberikan pengasihan kepada mereka, bahwa mereka melakukan yang mungkin tidak mereka tahu, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka sudah menyakiti hati kita. Mereka tidak tahu kalau mereka sudah berbuat jahat. Dengan memberikan pengampunan, kita berdoa bersama bahwa Tuhan yang akan menyadarkan mereka supaya mereka tidak lagi berbuat yang jahat. Nah, adik-adik, sama seperti kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga pun Yesus juga berbicara soal pengampunan. Nah, ada di pasal yang ke-23 ayat ke-43.
Yesus berkata kepada salah seorang penjahat di sebelahnya. Ia berkata begini, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa? Karena ada dua penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Yang satu justru menghina Tuhan Yesus. Yang satu sadar akan kesalahannya. Dan ia tahu bahwa Yesus itu bukan orang yang berdosa. Yesus bukan orang yang bersalah. Dan untuk itulah yang satu tadi justru membela Tuhan Yesus ketika yang satu menghina dan memperolok Tuhan Yesus. Dan ketika seorang penjahat ini bertobat di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus, ia mengakui kesalahannya dan ia memohon kepada Tuhan bahwa ketika nanti Yesus datang sebagai raja, itu artinya seorang penjahat ini percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ia memohon supaya Yesus mengingatnya nanti ketika Yesus datang sebagai seorang raja, seorang Mesias. Dan Yesus merespon iman seorang penjahat tadi dengan berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Apa artinya? Yesus memberikan pengampunan kepada seorang penjahat di sebelahnya itu. Yesus melihat iman percaya dari seorang penjahat itu. Yesus melihat pertobatannya. Sehingga Yesus sang pemilik kerajaan sorga, ia berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di sorga, tidak perlu nunggu nanti. Artinya pengampunan itu diberikan dan penjahat yang bertobat ini, ia mendapatkan keselamatan dari iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah kita harus menjadi penjahat dulu supaya diampuni Tuhan? Loh, yo jangan ya adik-adik, kita tidak perlu menjadi orang yang jahat. Kita tidak perlu menjadi anak yang nakal. Kita tidak perlu menjadi anak yang melukai hati sesama kita supaya kita masuk kerajaan surga. Tidak perlu begitu. Tetap jadilah anak yang baik. Tetap jadilah anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan kita, melainkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang kita pelajari dari kalimat Yesus yang kedua dan yang ketiga. Bahwa Yesus sang raja di surga, di bumi, dan di kerajaan maut. Ia memberikan pengampunan kepada mereka yang mau bertobat, kepada mereka yang menyesali kesalahannya, memberikan pengampunan kepada semua orang yang berbuat salah, asalkan diikuti dengan pertobatan. Apa itu pertobatan? Perubahan hidup menjadi orang yang lebih baik. Aku haus. Aku haus. Itulah kalimat Yesus yang keempat. Ketika Yesus sedang di atas kayu salib, tentu saja ia mengalami haus yang luar biasa. Tapi tidak cuma itu adik-adik, bukan hanya karena Yesus haus. Tapi kalau adik-adik membaca Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28, ketika Yesus katakan ia haus dan lalu para tentara Romawi itu mencucukkan anggur, memberikan anggur asam pada Tuhan Yesus, itu sudah dinubuatkan loh. Sudah ditulis jauh sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ada di mana? Ada dalam Mazmur 22 ayat 16. Jadi jauh sebelum peristiwa Yesus disalibkan, pemazmur sudah bernubuat tentang siapa Yesus dan apa yang akan dialami oleh Yesus. Dan memang itulah yang kemudian ketika di atas kayu salib, Yesus meminta air untuk diminum. Tapi bukan air yang diberi, justru anggur asam yang diberikan kepada Tuhan Yesus saat Yesus mengalami kehausan yang luar biasa di atas kayu salib. Nah, sama halnya
ketika Yesus di atas kayu salib itu tidak hanya kata haus yang sudah dinubuatkan. Rupanya ketika Yesus di atas kayu salib, di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 46, Matius 27 ayat 46, Yesus juga berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah kalimat Yesus yang kelima. Itu juga sudah ditulis di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Apa yang mau dikatakan melalui dua kalimat yang sudah dituliskan oleh pemazmur dalam perjanjian lama di Mazmur 22, dan ketika peristiwa salib Yesus mengatakan dua kalimat itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kedua, aku haus. Artinya begini, karya salib Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama. Jauh sebelum peristiwa salib, peristiwa itu sudah dicatatkan oleh pemazmur. Dan itulah yang kemudian dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Ia merasa seorang diri menanggung penderitaan itu. Ia mengalami kehausan sebagai seorang manusia di atas kayu salib. Dan itulah bentuk di mana apa yang dialami oleh Yesus ini bukan penderitaan yang biasa-biasa saja, tapi ia menderita untuk manusia, ia menderita untuk menyelamatkan kita dengan luar biasa. Pengalaman dan perasaan yang harus dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Bukankah adik-adik ketika kita sendiri mengalami haus, adik-adik pasti pengen cepet-cepet minum toh? Kalau tenggorokan kita ini kering, rasanya itu pengen nangis kalau tidak ada air. Dulu Kak Mario waktu kecil juga beberapa kali nangis karena tidak bawa botol minum air dan tenggorokannya haus luar biasa. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh Yesus ketika ia haus, bukannya air yang diberi, tapi justru anggur yang diberi. Belum lagi ketika ia harus menanggung derita di atas kayu salib. Ia merasa seorang diri ditinggalkan. Ia merasa seorang diri menanggung semuanya itu. Tapi Yesus lakukan itu semua untuk satu. Karena ia mengasihi kita. Karena ia mencintai kita. Dan untuk itulah Yesus mau berkorban demi keselamatan kita semua. Dua kalimat terakhir yang diucapkan Yesus di atas kayu salib dicatat di dalam Lukas 24 ayat 46 ketika Yesus katakan, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan di dalam Yohanes 19 ayat ke-30 ketika Yesus katakan sudah selesai. Apa maksud dari dua kalimat terakhir yang diucapkan Yesus ini? Yang pertama adik-adik, Yesus mau menyerahkan nyawanya. Ia tahu kapan akhir dari perjalanan pelayanannya di dalam dunia. Untuk itulah karya salib menjadi puncak dari karya kasih Allah melalui Tuhan Yesus. Karya salib itulah menjadi bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Dan karya salib itulah yang mengakhiri pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia. Dan ketika Yesus katakan ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapaknya. Dan ia katakan sudah selesai. Itu artinya hutang dosa telah dibayar lunas melalui kematiannya. Dan ketika hari yang ketiga ia dibangkitkan. Maka setiap kita yang percaya kepada Yesus beroleh janji keselamatan itu. Karena apa? Karena Yesus sudah menang dari kuasa maut. Ia sudah bangkit dari kematian. Dan maut tidak lagi menguasai manusia karena dosa-dosa manusia. Dan Yesus katakan sudah selesai. Itu berarti semua karya keselamatan, semua karya yang memulihkan umat manusia sudah diakhiri, sudah ditebus, sudah dibayar lunas melalui jalan derita sengsara hingga mati
di atas kayu salib. Itu berarti Yesus siap dan berani menghadapi kematian. Ia menyongsong kematiannya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, karena dari kematian itulah manusia beroleh jalan keselamatan melalui karya salib dan kebangkitan Kristus Yesus. Itulah mengapa ketika kita percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi terbelenggu oleh kuasa maut. Dosa-dosa kita sudah diampuni, dan karena itulah kita juga memperoleh keselamatan dari Allah. Kita layak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, apa pesan yang dapat kita pelajari dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib ini, adik-adik? Pesan yang pertama adalah bahwa karya salib Kristus yang ia jalani itu bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, karya salib yang dialami dan dijalani oleh Yesus itu bukti bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, karya salib itu juga yang memanggil setiap kita untuk bertobat, untuk meninggalkan hidup kita yang buruk, hidup kita yang jahat, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi terang, yang menjadi berkat, yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi semua orang yang ada di sekitar kita, adik-adik. Dan yang keempat, karya salib itulah yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya juga mau berkorban untuk sesama kita manusia. Adik-adik siap untuk mengasihi sesama manusia? Adik-adik siap untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memulai berperilaku yang baik? Adik-adik siap untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melukai dan menyakiti hati adik-adik? Dan adik-adik siap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah. Ya adik-adik, tadi kalian sudah dengar firman Tuhan, ya kan? Sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ya, karena Tuhan sudah memberkati kita ya Kak Luki ya, memberkati anak-anak, memberkati mama papa kita. Sambil memberikan persembahan, kita puji nama Tuhan. Bawa persembahanku. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya kalau bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya Kak Lukis, silakan berdoa untuk menyerahkan persembahan. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu kepada kami. Tuhan telah rela mati di salib untuk kami semua. Dan saat ini kami memberikan persembahan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan anak-anak tahu Tuhan Yesus sudah disalib, sudah mati untuk menebus dosa kita. Nah, ada 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib ya Kak Yuki ya. Nah, baik anak-anak, mari kita akhiri kebaktian kita dengan lagu Yesus disalib karena cinta siapa Kak Luki? Karena cinta saya, cinta adik-adik juga, dan cinta kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita. Yesus disalib karena cinta semua, dosa ditebusnya lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta kita. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Anak-anak boleh mengikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi hari ini, kami boleh memuji Tuhan. memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta Tuhan buat menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama papa kami, keluarga kami, guru kami, teman kami, negara kami, dan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga jaga rumah. Tetap jaga kondisi badan supaya selalu sehat sehingga tetap bisa memuji nama dan Tuhan. Tetap semangat ya. Ya, tetap semangat dan selalu ingat Tuhan. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan memberkati. Dadah!